Hai bosku, jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang treatment air bening dan air ketapang ini bosku ya. Jadi kita bakal ngebahas beberapa perbedaan atau manfaat-manfaat dari treatment ini bosku ya, dan apa pakannya yang pasti. Nah, ini di sini kalian wajib dengarkan dari awal sampai akhir, karena kalau kalian terlewatkan satu step saja itu bisa mengakibatkan hal yang fatal di kemudiannya bosku. Jadi kita bakal bahas sekarang bosku ya. Jadi sekarang kita langsung kupas tuntas habis ini bosku. Yang pertama kita bakal bahas tentang air ketapang. Nah, kenapa air ketapang bosku ya? Jadi kenapa kalian wajib pakai ketapang? Kenapa kalian lihat kippers-kippers itu pakai ketapang? Nah, sebenarnya ini kalau menurutku pribadi dari teman-teman ketapangan itu sebenarnya satu, untuk menurunkan pH udah pasti, membuat kenyamanan ikan udah pasti. Ketiga, membuat apa ya? Ikan tuh kalau luka-luka sedikit dia cepat sembuh atau imunitasnya naik gitu bosku ya. Terus keempat, itu bisa membuat ikan tuh lebih cepat warnanya keluar nih bosku. Jadi kita akan bahas step by step tentang ketapang ini bosku. Jadi ikan yang diketapangin tuh ikan yang seperti apa nih? Kalau Bang Eka sendiri ya, kalau biasanya ikan yang diketapangin, pertama kalian wajib cari ikan yang memang benar-benar sudah matang cabungnya. Cabung yang matang tuh seperti apa bosku ya? Jadi kita lihat ini adalah foto dari Pikachu. Jadi Pikachu tuh sudah matang banget yang bawah, yang atas tuh mulai tumbuh cabung. Nah, sebelumnya itu yang atas itu aku nggak nyangka bahwa dia itu tumbuh sampai atas, makanya aku ketapangin bosku. Jadi di sini kalian lihat ya, bentuk cabung yang sudah matang itu seperti apa bang. Jadi dia tuh ring putihnya sudah tebal, sudah terlihat jelas, namun dia tidak ada pot warna hitam dalam bunga, itu tidak ada bosku. Di sini kita harus ketapangin supaya dia itu makin cepat potnya jadi, karena potnya itu hitamnya itu harus diketapangin supaya cepat bosku ya. Kalau kalian lihat beberapa ikan-ikan yang diketapangin itu supaya potnya tuh jadi atau mahkotanya. Nah, itu juga di ketapang sendiri itu bisa menumbuhkan warna atau mempercerah warnanya bosku. Ini contoh ya, ada ikan yang Bang Eka yang namanya jelangkung. Itu jelangkung kalau di rumah tuh buluk, hitam punggungnya, kotor, warnanya juga nggak begitu orange. Kalau diketapangin, begitu Bang Eka ikutkan kontes di bosku di Banyuwangi kemarin, Bang Eka baru lihat potensi ikannya itu sangat maksimal, dan ikannya tuh warnanya orange. Cabung yang tadinya tidak terlihat, dia terlihat jelas bosku, karena di kontes tuh airnya bening nih bosku. Nah, nanti kita bakal bahas tentang air beningnya. Kita kupas dulu tentang ketapangnya. Nah, terus ketapang sendiri, ketapang seperti apa yang kalian harus pakai? Ini kalau aku saranin ya bosku ya, kalian usahakan menggunakan ketapang itu yang bener-bener kering. Tapi keringnya kalau bisa kalian keringkan sendiri. Kalian cari ketapang yang jatuh yang warna merah daunnya bosku. Mungkin seperti ini gambarnya. Nah, daunnya harus merah. Terus kemudian kalian itu cuci, kemudian kalian bejak bosku ya. Kalian bejak, kalian remat dengan menggunakan garam ikan. Kemudian kalian itu jemur kurang lebih 3 hari lah bosku ya. Kurang lebih 3 hari. Nah, sebelum jemur itu kalian bacem seminggu sampai 2 minggu bosku. Fungsi dari bacem itu apa? Atau fermentasi, itu fungsinya supaya air yang kalian kasih garam itu meresap ke dalam taninnya si daunnya, sehingga saat kalian jemur itu taninnya meresap kembali. Kemudian saat kalian masukkan ke dalam tank itu benar-benar full taninnya dari daun ketapang itu bosku ya. Jadi sehingga manfaat dari daun itu sendiri bisa dimaksimalkan ke dalam akuarium kalian. Nah, itu tadi yang kita udah bahas tentang ketapangnya yang seperti apa. Terus bang, apakah beberapa vitamin-vitamin itu penting? Nah, kalau ini aku kasih tahu ke kalian ya, sebenarnya ikan cana tuh bisa juga menyerap makanan atau menyerap protein ataupun zat-zat yang lain tuh dari kulit bosku. Kenapa Bang Eka bisa tahu dia dari kulit? Karena Bang Eka kemarin ngecoba beberapa hal-hal tentang air bosku. Jadi ikan itu kelihatan banget saat kita kasih air yang tidak bagus, maka dia akan melepas lendirnya untuk apa ya bosku, merecovery badannya atau melindungi badannya kayak gitu bosku. Nah, itu tadi lah, ikan kalau nggak nyaman akan lepas lendirnya, itu udah pasti bosku, karena dia merecovery tubuhnya atau melindungi tubuhnya. Nah, jadi kalian vitamin itu kalian bisa gunakan bosku di air bosku. Contohnya di sini ada mungkin air yang bagus itu dari Tetra, Arwana Vital, terus abis itu ada Toru, ada dari Tetra juga bosku, terus ada dari Azu juga, Azu Blackwater, ada juga dari ketapang bos-bosku. Jadi kalian bebas pakai apa aja, karena ketapang bos-bosku itu juga sudah mengandung vitamin juga bosku ya. Terus ada juga ketapang dari Marut Squad, karena itu juga mengandung dari beberapa daun-daun tumbuh-tumbuhan yang kita belum banyak tahu bosku, bahwa itu daunnya bermanfaat buat ikan cana gitu loh bosku. Nah, terus bosku,
ciri-ciri yang mau diketapangin itu seperti apa kita udah bahas. Terus habis itu tentang air ketapangnya seperti apa kita bahas. Settingan nih, settingan ya. Settingannya yang seperti apa? Backgroundnya hitam atau pasirnya apa bang? Pasti kalian tanya bosku ya. Kalau aku sendiri di rumah nih selalu menggunakan background hitam saat diketapangin. Kenapa? Karena kalau background putih yang pasti tanknya akan terlihat lebih lusut atau kotor saat kalian beningkan suatu saat nanti bosku. Nah itu loh. Terus kedua, air yang di ketapang kalau kalian kasih background putih, dia kalau dikasih lampu akan memantulkan cahaya sehingga ketapang itu lebih terlihat jernih atau bening airnya, sehingga nggak maksimal potensi dari ikannya itu bosku ya. Dari ketapangnya sendiri juga nggak maksimal karena nggak gelap bosku, karena di ketapangnya itu supaya gelap. Kenapa gelap? Supaya teritorinya itu semakin sempit, dia nggak bisa terlalu luas pandangannya, sehingga dia tuh nyaman, sehingga saat dia nyaman itu menyerap makanannya tuh lebih cepat bosku ya, kayak protein dari udangnya itu lebih cepat sehingga warnanya itu cepat naik bosku. Nah sekarang kita coba bahas sedikit tentang yang air bening nih bosku. Nah kalau air bening sendiri di sini bosku ya, ikan seperti apa yang kalian wajib beningkan? Nah kalau ikan yang kalian wajib beningkan di air bening seperti ini ikannya, kalian cari yang potensi cabungnya maupun bunganya itu sudah terlihat bosku ya. Contoh nih ya, tak kasih lihat gambar si Santanu. Kalau kalian perhatikan di sini, cabung-cabung yang tipis di atas sudah mulai bertumbuhan. Di sini kenapa Bang Eka dibeningin? Nah ya, sering ketuker nih Bang Eka antara ketapang dan bening. Kenapa dibeningin? Karena saat dia dibeningin maka teritorinya akan terlihat besar sehingga ikan tuh merasa terancam atau berusaha menguasai teritorinya, sehingga dia akan mengeluarkan bunganya, sehingga ikan tuh terlihat seram atau terlihat seperti mata-mata itu loh bosku, mata-mata ikan kayak gitu loh bosku. Ini juga Bang Eka dapat pengalaman bercerita tentang teman-teman yang ada di alam sana di Kalimantan. Bahkan nih kalau cerita kita ya, feedback lagi, kembali lagi, itu ada di dalam satu ombyo ikan itu ya, dari alam atau tangkapan alam itu ada 1-2 ikan saja yang cabungnya tuh emperor bosku. Kenapa nggak semua cabungnya bisa emperor? Karena ikan itu hanya 1-2 ekor saja yang punya yang menjadi penguasa dalam satu kelompok atau koloni bosku. Nah makanya itu ikan-ikan di ombyo itu kalau kalian ombyo maka akan ada yang jadi pasti 1-2 ekor. Nah disitulah makanya Bang Eka beningin si Santanu ini, karena Bang Eka lagi mencari potensi bunganya atau cabungnya yang di atas yang masih tipis banget bosku. Nah kalau kalian perhatikan juga sebenarnya Santanu sendiri warnanya tuh nggak begitu orange ya. Kalau kalian lihat sini, kuning menjurus ke orange atau kuning pekat. Nah kalau kuning pekat seperti ini itu memang bagusnya dibeningin dulu, karena nanti kalau kita push menggunakan karofil atau pakan berwarna itu akan bunganya akan menjadi sedikit merah atau sedikit kuning bosku. Ini mungkin beberapa teman-teman belum pernah mengalami ya. Jadi Bang Eka tuh pernah mengalami over karofil, jadi ikannya tuh bunganya sampai ikut merah, bukan putih gitu loh bosku. Biasanya kan bunga tuh shining putih terus cerah gitu bosku ya, dia lebih gelap terus lebih ke marun atau ke merah gitu bosku, atau ke orange gitu, atau karofilnya tuh pecah sampai ke bunga. Nah itu jadi kan kurang menarik kalau kita lihat, makanya kita beningin dulu bos. Nah ini buat teman-teman juga ya, ilmu juga, kalau dibeningin ini sebenarnya ada yang kurang dari tank yang Santanu dulu. Kalau settingan dibeningin tuh kalau Bang Eka sendiri saran buat teman-teman, background hitam, pasir tuh hitam bosku. Karena apa? Saat pasirnya hitam, semuanya gelap, airnya bening, itu ikan akan lebih berkamuflase gitu loh bosku. Ikan cana nih ikan yang pandai berkamuflase atau bisa berkamuflase. Kadang-kadang kalau kita taruh di tank yang warna putih dia akan puyeh ngikutin tanknya. Kalau kita taruh di hitam dia akan pekat gitu loh ngikutin tanknya. Kayak gitu bosku. Kecuali ikan-ikan yang sudah jadi atau ikan-ikan yang memang sudah matang gitu bosku, mungkin perubahannya tidak terlalu signifikan. Bahkan ada beberapa ikan-ikan yang sampai hitam semua, gosong kayak gitu bos. Nah itu tadi kita ngebahas tentang settingan ya. Jadi substratnya itu kalau bisa hitam, sehingga nanti cabung yang tipis itu akan tumbuh potnya bosku ya. Pot-potnya itu akan tumbuh gitu loh bosku. Karena mahkota atau pot yang hitam itu adalah level paling sulit dalam progres cana menurut Bang Eka sendiri dan beberapa keepers teman-teman lainnya yang ikut kontes bosku. Karena kalau cabung itu nggak sulit bosku, tapi kalau pot atau bunga solid itu sangat sulit bosku. Jadi itu PR-nya. Tapi ada solusinya di sini bos. Jadi di sini Bang Eka mau kasih solusi buat kalian untuk numbuhin pot-pot bunga maupun cabung-cabung. Di sini kita tuh baru kedatangan kapsul dari Maru Squad. Jadi kalian itu bisa beli langsung di link deskripsi itu di Maru Squad. Di situ bisa membantu menumbuhkan cabung bunga maupun
pot bunganya, jadi solid bunga. Gimana cara pakainya? Ini kalau menurut tatanan tuntunan dari Om Andri, pemilik atau owner dari Indonesian Marun Squad itu, kalian wajib satu hari itu satu kali dalam 30 hari minimal bosku. Saat kalian menggunakan dalam 30 hari, maka ikannya itu akan terbiasa dengan pakan-pakan tersebut sehingga potensinya terlihat jelas dan ikannya itu akan cepat berubah bosku. Kenapa dikapsulin? Pasti kalian tanya kan, ini kenapa dikapsulin? Karena kapsul ini mempercepat proses bosku ya. Jadi kalau kalian kasih makan udang, itu diserap oleh tubuh ikan atau dimakan oleh ikan, diserapnya tuh nggak 100%. Tapi saat kapsul, itu sama kayak kita minum obat. Saat kita sakit, kenapa kapsul itu lebih manjur? Karena posisinya kapsul itu dalamnya langsung serbuk, sehingga apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, apa yang kita mau untuk si ikan, langsung ada di situ. Jadi berbagai macam nih bosku ya. Dari Barcaura, terus habis itu untuk bunga, untuk warna, jadi ada semua. Jadi kalian bisa pilih aja kebutuhan kalian apa. Di sini tuh udah jelas fungsinya, udah jelas apa yang kalian mau beli, apa yang kalian mau pakai, dan ikan apa yang kalian mau treatment. Jadi kalian nggak usah ragu, kalian langsung aja check out di Shopee di link deskripsiku bosku ya. Jadi buat teman-teman nih, aku udah bahas tentang ketapang dan beningan. Jadi menurut kalian seperti apa? Kalian yang pernah progres pengalaman kalian bagikan di kolom komentar, karena ini kita bisa sharing di sini juga bosku. Mungkin ada beberapa hal-hal yang Bang Eka ucapin tadi kurang tepat gitu bosku, kalian bisa benerin di dalam komentar bosku ya. Mungkin sekian dulu video hari, dan terima kasih banget buat kalian yang selalu mantengin videoku. Jangan lupa like, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya. Sekian dulu video hari ini. Bye bye bosku, adios.